Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Identifikasi berisi nama objek, lokasi, sejarah lahir, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian objek berdasarkan pada tanggapan subjektif penulis. Simpulan atau kesan merupakan bagian penutup disertai pendapat penulis. Jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga adalah deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat adalah deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga adalah menggunakan kata dengan kata dasar KPTS. Yang keempat, menggunakan sinonim. Yang kelima, menggunakan kata depan. Yang keenam, menggunakan kata khusus. Yang ketujuh adalah menggunakan majas. Yang kedelapan adalah penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh kalimat, koral di laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Jadi di situ disebutkan bahwa koral di laut Karimun Jawa itu beraneka bentuk dan warna. Dan diperinci lagi bahwa ada koral yang berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Lalu diperjelas lagi, di sisi lain ada kerang dengan berbentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Jadi diperinci dijelaskan bagaimana warnanya dan bentuknya seperti apa. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Misalnya seolah-olah melihat pantai panjang dengan pasir putih. Berarti kan seolah-olah melihat, berarti kan kita bisa membayangkan kalau pantai panjang itu memiliki pasir pantai yang berwarna putih. Yang kedua, seolah-olah mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama, jadi inderanya indera pendengaran. Yang ketiga adalah seolah-olah merasakan. Misalnya udara sangat terasa segar, jadi itu indera peraba. Lalu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Misalnya, pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Jadi kata bakunya yaitu memesona, bukan mempesona ya. Karena menasa ditambah pesona, jadi huruf P itu luluh menjadi M.
karena setelah awalan menasa diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Contohnya K. Menasa tambah konsumsi jadinya mengonsumsi. Menasa ditambah tulis jadinya menulis. Menasa ditambah sapu jadinya menyapu, bukan mensapu. Jadi menasa ditambah pesona bukan mempesona tapi memesona. Menasa tambah T bukan mentulis tapi menulis. Menasa ditambah sapu jadinya menyapu bukan mensapu. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Misalnya kata indah memiliki sinonim dengan kata elok, permai, molek. Lalu penggunaan kata depan di, dari, pada, ke. Contohnya, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Jadi penulisan kata depan itu dipisah dengan kata yang mengikutinya. Di spasi Nusa Tenggara Barat. Lalu penggunaan kata khusus. Misalnya kata umumnya menyedihkan. Nah, kata khususnya menyayat, mengharukan, memprihatinkan. Kata umumnya hewan peliharaan, jadi hewan peliharaan itu berbagai macam. Ada kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, burung, dan lain-lain. Lalu menggunakan majas, misalnya angin laut mengelus wajah. Jadi ini merupakan majas personifikasi. Jadi benda mati seolah-olah seperti manusia yang bisa mengelus. Padahal itu angin tidak bisa mengelus. Jadi itu merupakan majas personifikasi. Lalu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contohnya kata indah, elok, permai, molek. Dalam kalimat pantai indah nan permai. Jadi kan itu ada kata indah sama permai. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.